Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Saya sekarang lagi ada di Open Space. Nah, perkenalkan dulu nih, nama saya Nadia Maulida dari kelas 1E dengan NIM 2310 1252 20 121. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada bab 1, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Di dalam materi kali ini kita bakal menjelaskan tentang pengertian Pancasila itu sendiri dulu, karena Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Nah, sebelum lahirnya Pancasila itu sendiri, nilai-nilai Pancasila sudah terdapat dalam jati diri bangsa Indonesia. Misalnya saja pada sebelum kemerdekaan terdapat di kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan kerajaan sebelum Majapahit terdapat banyak sekali nilai-nilai di dalamnya. Contohnya saja adalah nilai-nilai toleransi beragama, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai kemakmuran, nilai-nilai persatuan antar suku bangsa. Nah, di zaman penjajahan di Indonesia juga banyak sekali nilai Pancasila yang terwujud di dalamnya. Contohnya saja nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai nasionalisme juga patriotisme, ditandai dengan berdirinya organisasi kemerdekaan seperti Budi Utomo yang didirikan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi bangsa Indonesia. Walaupun pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang banyak sekali terjadi tumpah darah di dalamnya, namun membangkitkan banyak sekali gairah bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Lalu materi selanjutnya adalah proses perumusan Pancasila. Nah, di dalam proses perumusan Pancasila ini yang pertama akan dibahas yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI awalnya dibentuk atas dasar keinginan penjajah Jepang yang ingin menarik simpati dari rakyat Indonesia dengan membentuk badan untuk mempersiapkan kemerdekaan, menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Nah, pada BPUPKI tersebut diketuai oleh Dr. KRT Rojiman Widyodiningrat. Nah, di dalam sidang BPUPKI terjadi 2 kali sidang. Sidang pertama itu perumusan Pancasila. Pidato yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di dalam sidang tersebut lahirlah juga kata Pancasila yang lahir dari mulut Soekarno, berasal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantulat pada masa Kerajaan Majapahit. Setelah itu juga terjadi sidang kedua yang menghasilkan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu setelah itu ada juga dibentuk lagi Badan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di situ makin dibahas lagi tentang kemerdekaan Indonesia, tentang badan-badan maupun perlengkapan kemerdekaan Indonesia seperti Undang-Undang Dasar, pembentukan provinsi, dan lain sebagainya. Pada saat kemerdekaan Indonesia banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti Rengas Dengklok dan lain-lain. Pokoknya pada saat setelah proklamasi PPKI banyak sekali merumuskan dan mengesahkan sesuatu seperti mengesahkan undang-undang, mengangkat presiden dan wakil presiden, membentuk KNIP, membentuk Indonesia menjadi 8 provinsi dan 12 departemen dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, filsafat ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophia. Philos itu artinya
kecintaan, rasa cinta, dan sofia itu artinya ilmu pengetahuan. Nah, artinya filosofis itu artinya rasa ingin tahu, cinta dengan pengetahuan. Nah, lalu Pancasila ini sendiri dari filosofisnya sebenarnya terdiri dari struktur yang terorganisir, yang sangat keterikatan dari satu sila ke sila lainnya. Nah, dari sila Pancasila ini sendiri juga membentuk piramidal atau tingkatan-tingkatan yang misalnya saja dalam proses peribadahan, misalnya dari sila pertama, di dalamnya juga pasti ada sila kemanusiaan, sila, atau misalnya contohnya saja dalam penerapan sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalamnya juga pasti ada sila kemanusiaan, sila persatuan Indonesia. Nah, pasti di dalam sila-sila tersebut terdapat sila-sila yang lainnya yang disebut juga dengan piramidal atau hierarki. Kemudian di materi yang keempat yaitu Pancasila sebagai etika politik. Nah, di dalam beretika pasti ada di dalamnya nilai, norma, dan moral. Nah, membahas pengertian dari nilai, norma, dan moral itu sendiri, yaitu nilai itu sering disebut juga dengan value atau bagaimana sesuatu itu berharga, sedangkan norma itu adalah aturan supaya nilai tersebut dapat kita wujudkan. Nah, perlu suatu norma untuk melakukannya, sedangkan moral adalah tingkah laku. Nah, bagaimana tingkah laku seseorang itu bernilai, yaitu dengan melaksanakan norma-norma yang ada. Nah, karena judulnya adalah Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai etika politik tadi. Nah, pengertian dari etika politik itu adalah seseorang yang menaati, bisa juga disebut juga dengan orang yang menaati peraturan politik dari suatu negaranya, misalnya kayak melaksanakan pemilu, ikut mencoblos, dan selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Lalu kita bahas juga dengan hierarki nilai. Hierarki nilai itu disebut juga dengan tingkatan-tingkatan tadi dari nilai-nilai. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilai-nilai dasar itu nilai-nilai yang mendasar, intinya dengan penerapannya. Lalu nilai instrumental itu kayak terbentuknya undang-undang. Kalau nilai-nilai praksis itu penerapannya, kayak misalnya kita menerapkan undang-undang itu sendiri dengan menaatinya, dengan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Lanjut, di materi selanjutnya itu ada Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, awal mula Pancasila itu sendiri pasti ada asal mula langsung dan asal mula tidak langsungnya. Nah, asal mula langsung Pancasila itu pastinya ada asal mula bagi bangsa Indonesia yang membuat sejarahnya, yakni pada perumusan Pancasila yang tadi sudah kita bahas, yaitu pada saat sidang BPUPKI yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian ada asal tidak langsung, yaitu pada jati diri bangsa Indonesia sendiri. Nah, di dalam jati diri bangsa Indonesia sendiri sudah terdapat isi dari Pancasila yang sangat-sangat sesuai dengan penerapannya, dengan jati diri bangsa Indonesia itu. Lalu kedudukan dan fungsi Pancasila itu bagaimana sih dengan rakyat Indonesia? Sudah pasti tentunya kedudukan Pancasila itu adalah kedudukan paling tinggi di atas dasar hukum Indonesia yang lainnya. Dan fungsi Pancasila itu juga sangat-sangat berfungsi sebagai landasan hukum bagi rakyat Indonesia itu untuk bernegara. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional itu memiliki nilai-nilai yang sangat-sangat fundamental, memiliki dasar-dasar filsafat di dalamnya.
Pancasila sebagai dasar negara memiliki ideologi yang terbuka, memiliki ideologi yang bisa untuk diterapkan bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia, memiliki dasar yang fleksibel, yang tidak kaku dan masih bisa diterapkan di sepanjang zaman karena sesuai dengan jati diri kita sendiri. Nah, kemudian di materi selanjutnya dibahas mengenai makna ideologi bagi bangsa dan negara. Nah, sudah tadi diketahui bahwa ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila, yaitu ideologi yang bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Maksudnya Pancasila itu senantiasa menyesuaikan dengan zaman. Nah, tadi kan juga sudah dibahas kalau Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Nah, dari kata itu juga kita dapat mengetahui bahwa Pancasila itu sebagai ideologi sudah diketahui bahwa Pancasila sebagai pedoman khusus bagi rakyat Indonesia yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, Indonesia merupakan negara persatuan di mana pemerintah merupakan kekuasaan tertinggi. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan, Indonesia itu adalah negara kebangsaan yang di dalam negara Indonesia itu tidak ada lagi negara lainnya. Tidak ada negara dalam suatu negara. Itulah Indonesia disebut dengan negara kesatuan. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa tujuan dari ideologi Pancasila itu adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, untuk mempersatukan Indonesia, untuk melaksanakan permusyawaratan perwakilan, untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan kedaulatan, dan meningkatkan segala aspek kehidupan. Dari sinilah diketahui bahwa makna ideologi bagi bangsa Indonesia atau ideologi Pancasila itu sangat dalam bagi bangsa Indonesia karena sepenting itu ideologi Pancasila itu sendiri. Kemudian di materi selanjutnya yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Nah, selanjutnya kita bahas dulu nih kedudukan Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila itu kedudukannya itu sangat tinggi sebagai dasar dan landasan hukum, landasan kehidupan, landasan atau pedoman bagi rakyatnya itu sendiri. Nah, Pancasila ini sebagai ideologi itu sendiri juga, dan dalam konteks konstitusi tadi, dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila itu menduduki atau mendapat kedudukan yang paling tinggi di negara Indonesia sebagai pedoman dan pokoknya sebagai pedoman dan landasan, terdapat juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, selain Pancasila, pasti kita juga mengetahui bahwa landasan hukum Indonesia juga ada, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar, kedudukan Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai dasar penyelenggaraan konstitusi di Indonesia sebagai landasan hukum. Kalaunya ada suatu kesalahan, pasti landasan itu langsung menuju ke Undang-Undang Dasar. Karena di dalamnya sudah terdapat banyak sekali pembahasan tentang pelanggaran-pelanggaran, tentang bagaimana hukum Indonesia diatur di dalamnya. Nah, sifat dari Undang-Undang Dasar itu sendiri bersifat sangat-sangat luas, sangat-sangat fleksibel. Undang-undang juga sifatnya tertulis, bukan non tertulis, karena undang-undang sifatnya tetap sesuai dengan peraturan itu sendiri. Nah, di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat tiga susunan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden, dan yudikatif dilaksanakan oleh kementerian, dilaksanakan oleh kehakiman. Lalu legislatif dilaksanakan oleh DPR, MPR, dan DPD. Nah, materi selanjutnya
yaitu ada konstitusi dan undang-undang dasar. Tadi sudah dibahas bahwa undang-undang dasar adalah peraturan yang tertulis. Nah, kalau konstitusi ini adalah landasan untuk mengatur dasar hubungan kerjasama antara sesuatu. Tapi kalau konstitusi itu ada konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Kalau konstitusi tertulis itu contohnya kayak undang-undang tadi. Kalau konstitusi tidak tertulis itu kayak hukum adat kayak gitu. Nah, tujuan atau fungsi dari konstitusi itu pastinya adalah untuk mengatur orang-orang yang ada di dalamnya supaya semuanya itu terjamin hak-haknya, lalu semuanya juga teratur, aman, damai di dalamnya, dan tidak ada sama sekali perbedaan hak dan kewajiban yang didapat dari orang-orang satu sama lain di dalamnya. Nah, sejarah perkembangan konstitusi di dunia itu sebenarnya banyak sekali. Nah, salah satunya ada Piagam Madinah yang dibentuk untuk menyatakan kesetaraan antara rakyat-rakyat di Mekah dengan orang-orang di dalamnya. Lalu ada juga Revolusi Prancis yang dari situ juga terbentuk undang-undang bagi seluruh yang negara-negara lain juga ikut melaksanakannya karena Revolusi Prancis itu tadi. Lalu kalau sejarah konstitusi yang ada di Indonesia itu terbentuk ya pada saat lahirnya Pancasila tadi, yang dirumuskannya Pancasila. Terus kan konstitusi Indonesia tadi ada undang-undang dasar yang tertulis. Nah, di dalam konstitusi itu terjadi 4 kali perubahan dalam undang-undang. Karena alasan diubahnya undang-undang itu sendiri pasti juga banyak sekali pertimbangan. Misalnya saja undang-undang yang setelah ditetapkan itu kurang sesuai lagi dengan zaman yang sekarang. Nah, itu salah satu alasan mengapa konstitusi itu bisa diubah atau dirancang kembali. Undang-undang tersebut bisa diubah. Peran dari konstitusi itu sendiri ya sama dengan fungsinya tadi, adalah untuk mengatur rakyatnya supaya hidup aman dan mendapatkan hak yang sama. Kemudian materi selanjutnya, materi ke-9 itu adalah lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum amandemen tadi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, lembaga negara tersebut banyak sekali, mirip-mirip juga, tapi ada DPA yang sekarang mungkin sudah tidak ada setelah amandemen. Lembaga-lembaga tersebut kayak BPK, MA, Mahkamah Agung, MA atau Mahkamah Agung, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Bedanya kalau sebelum amandemen MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sebagai lembaga tertinggi, lembaga yang paling tinggi. Tapi setelah amandemen, MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara yang sifatnya itu setara dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, MPR, DPR, DPD itu adalah lembaga legislatif yang fungsinya untuk membuat undang-undang. Nah, kalau MPR itu tugasnya untuk mengangkat dan memberhentikan presiden. Lalu kalau DPR itu tadi membentuk undang-undang, mengajukan undang-undang tadi kepada presiden. Tugas presiden untuk melaksanakan pemerintahan. Lalu tugas MA, MK, dan KY itu adalah untuk melaksanakan kehakiman. Lalu tugasnya presiden dan wakil presiden tadi untuk melaksanakan peraturan dan menegakkan peraturan tersebut, berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia tersebut tadi memiliki hubungan-hubungan juga atau keterkaitan satu sama lain. Contohnya kayak salah satunya kayak MPR sama lembaga-lembaga negara lainnya, atau salah satunya aja ya kayak MPR sama presiden. Nah, di sini MPR itu diangkat
mengangkat dan memberhentikan presiden. Nah, itu salah satu hubungannya. Lalu contohnya juga kayak DPR sama presiden. DPR sama presiden bekerja sama untuk membuat undang-undang. Itu tadi sih salah satunya. Kayak contoh lainnya juga kayak DPR sama presiden. Selanjutnya membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Pertama ada sejarah HAM dulu. Nah, HAM pertama kali diusulkan oleh John Locke, seorang dari Eropa. Kalau sejarah HAM dari Indonesia itu sudah mulai diajukan atau dikemukakan pada saat kemerdekaan, yaitu hak-hak kebebasan, hak-hak untuk mendapatkan pengakuan yang layak, itu sudah dikemukakan pada saat Indonesia ingin merdeka. Kemudian ruang lingkup HAM. Nah, ruang lingkup HAM sendiri sangat-sangat luas. Ruang lingkup HAM ini sendiri juga mencakup tentang kebebasan, hak untuk mendapatkan pelayanan, dan lain-lain. Lalu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang membahas tentang HAM itu ada pada pasal 28A sampai pasal 28H. Di dalam pasal-pasal yang sangat banyak ini sudah banyak sekali dibahas tentang HAM, yaitu hak rakyat Indonesia untuk merdeka, hak rakyat Indonesia untuk mendapat jaminan yang sama, dan hak rakyat Indonesia untuk contohnya saja seperti hak untuk berkeluarga dan lain-lain. Kemudian pengertian, tujuan, dan peran pemerintah dalam HAM. Nah, kalau pengertian HAM itu sendiri tentunya adalah hak yang dimiliki oleh pribadi seseorang, pribadi manusia itu sendiri yang didapatnya dari dia lahir. Sedangkan tujuan dari HAM adalah yang pasti untuk menjamin kesetaraan, menjamin hak dan kewajiban, menjamin kehidupan dari manusia itu sendiri. Sedangkan peran pemerintah mengenai HAM itu sangat-sangat banyak. Bisa saja untuk menegakkan keadilan, salah satunya dengan membentuk komisi hak asasi manusia atau Komnas HAM. Ada juga komisi perlindungan anak dan perempuan. Sedangkan pelanggaran tentang HAM itu banyak sekali, mulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat. Pelanggaran ringan contohnya kayak pengejekan, bullying, penghinaan, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran berat contohnya kayak pembunuhan. Selanjutnya adalah aktualisasi Pancasila, yaitu materi terakhir hari ini. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dari paradigma Pancasila. Paradigma Pancasila itu sendiri artinya adalah acuan atau contoh bagi seseorang. Nah, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bagi berbangsa dan bernegara untuk rakyat Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai paradigma pembangunan bagi kehidupan bersosial, politik, pertahanan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu pasti sebagai landasan bagi kehidupan dan pembangunan bagi negara Indonesia yang selalu berlandaskan pada sila-sila di dalamnya. Nah, di dalam Pancasila sebagai paradigma kehidupan seperti politik, kebudayaan, hukum, pertahanan, sama seperti paradigma pembangunan tadi, selalu ada di dalamnya campur baur Pancasila atau sila-sila Pancasila selalu terdapat di dalamnya. Di dalam Pancasila sebagai pembangunan ekonomi itu juga terdapat dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan budaya. Nah, dalam pembangunan budaya terdapat banyak sekali juga sangkutan dari Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan, nilai-nilai Pancasila tersebut mampu dalam menyatukan rakyat Indonesia dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban di dalam negara itu sendiri. Nah, jikalau sebagai reformasi hukum,
Nah, Pancasila tersebut bukan sebagai perubah dari hukum dari negaranya, namun merombaknya untuk mengubahnya menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dari permaterinya. Nah, kemudian manfaat dari pembelajaran Pancasila yang dapat saya ambil dari 11 materi yang sudah kita pelajari dalam semester ini, pastinya saja kita menjadi lebih banyak mengetahui bagaimana peran Pancasila, bagaimana kedudukan Pancasila, bagaimana Undang-Undang Dasar dapat mengatur kita menjadi lebih baik, bagaimana hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh seluruh manusia di muka bumi ini, bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang lebih baik, dan pastinya meningkatkan rasa nasionalisme dari setiap individu kita. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.